Dari Hambalang itulah mulainya Pak SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat pada masa itu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, yang mengkudeta Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah. Surat Anas Urbaningrum dari balik jeruji besi jelang bebas. Sindiran buat Mas Ibas dan SBY. Ya sebenarnya Anas itu selama beberapa tahun terakhir itu memang cukup sering dia nulis surat dan kemudian diupload di Twitter. Tapi yang sekarang ini beda gitu. Karena efeknya tuh bisa lebih bikin deg-degan. Saya ngelihat bahwa ini pasti akan rame gitu. Apalagi ini tahun 2023. Apalagi anak SBY sekarang jadi Ketua Umum Partai Demokrat. Itu kan junior banget gitu. Bukit Hambalang inilah sejarah awal Pak SBY melakukan kudeta merangkak kepada Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum 7 tahun yang lalu. Setelah SBY gagal mengkudeta Ketua Umum melalui jalur politik, maka kemudian Pak SBY melakukan kudeta melalui jalur hukum yang terkesan sangat dipaksa. Ya, Anas sebenarnya menegaskan bahwa kasus yang dia alami itu bukan murni kasus hukum, sehingga dia merasa perlu untuk berterima kasih kepada Abraham Samad, ya, berterima kasih kepada SBY, karena dua orang ini dianggap orang yang paling berperan menjadikan Anas sebagai tersangka. Indikasi yang pertama, proses penetapan tersangka itu kecenderungan terlihat politis. Yang kedua, ada itu dibuktikan dengan sprindik yang kemudian tidak memiliki kejelasan secara hukum. Menjelang bebas dari kurungan pada April 2023 mendatang, mantan Ketua Umum Partai Demokrat yakni Anas Urbaningrum menuliskan sebuah surat. Adapun tulisan tersebut dititipkan oleh salah seorang sahabatnya yang berkunjung ke lembaga permasyarakatan atau lapas Sukamiskin belakangan ini. Isi surat itu pun beredar melalui unggahan di Twitternya @AnasUrbaningrum pada hari Rabu. Adapun isi surat tulisan tangan Anas sebagai berikut. Ada saatnya pergi, ada waktunya pulang. Insya Allah beberapa waktu tersisa menjalani pengasingan akan tunai dengan baik. Saya paham para sahabat marah terhadap kezaliman dan kriminalisasi. Tetap tenang, sabar, dan menjaga suasana kondusif adalah hal yang baik untuk dilakukan. Kita akan terus berjuang bersama untuk keadilan dengan cara yang baik dan penuh tanggung jawab. Salam keadilan tertanda Anas Urbaningrum. Surat tersebut telah dikonfirmasi kebenarannya oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN, yakni IGD Pasik Suardika. Ya benar tulisan AU, dititipkan ke teman yang kebetulan berkunjung ke lapas, ujar Pasik pada hari Rabu malam. Tulisan tangan tersebut, kata Pasik, merespon kegerahan banyak sahabatnya yang mengingat kezaliman terhadap Anas. Tentu isinya merespon kegerahan banyak sahabat-sahabatnya yang sebenarnya teringat akan kezaliman dan kriminalisasi yang dialami oleh AU. Seakan diingatkan kembali menjelang AU keluar, jelas Pasik. Melalui surat tersebut, Anas berusaha menenangkan teman-temannya sembari berjuang mencari keadilan. AU mencoba menenangkan teman-temannya sembari tetap berikhtiar berjuang mencari keadilan dengan cara yang benar, ujar Pasik. Gede Pasik pun menjelaskan soal kasus yang dulu menyeret Anas hingga diceploskan ke penjara. Pasik mengungkapkan kejengkelan pada kasus tersebut. Anas Urbaningrum ditersangkakan menerima gratifikasi Toyota Harrier, sementara dalam sidang peninjauan kembali atau PK tidak terbukti. Ia kemudian dipidana atas kasus korupsi proyek Hambalang saat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menjadi presiden. Ditersangkakan menerima gratifikasi mobil Harrier, hingga akhirnya berhenti jadi ketum tapi di putusan PK itu tidak terbukti, kata Gede Pasik. Selain itu, lanjut Pasik, menurutnya hingga kini belum jelas kasus yang menjerat Anas terjadi di kementerian atau lembaga mana. Malah dihukum dengan gratifikasi berbagai proyek lain yang bersumber dari APBN. Tetapi sampai saat ini tidak dijelaskan di lembaga atau kementerian mana kasusnya.
Hanya ada satu kasus sprindik dengan tambahan dan proyek-proyek lainnya. Sampai sekarang tidak pernah ada lagi di kasus manapun. Itulah salah satu contohnya, ujar Gede Pasek.